Halo semuanya, senang sekali hari ini bersama di Jacqueline Selese Channel. Hari ini kita akan sama-sama banyak bercerita tentang kehadiran Tuhan, tentang pribadi Tuhan, tentang Yesus yang harus menjadi selama-lamanya dalam hidup kita. Dan saya sangat terharu sekali dan merupakan satu kehormatan. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat dipakai Tuhan luar biasa, diurapi Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Our dear brother, ya Frankie Kuncoro. Yeay, senang sekali. Shalom. Senang shalom. sekali loh. Thank you Sama-sama banget. Kak. Iya, jadi grogi. Tetangga kan kita. Tetangga, iya benar-benar. Kita tetangga ya di Jakarta Barat ya. Jadi begitu memulai, oh saya jalan, begitu langsung ya. Senang sekali hari ini teman-teman semuanya yang hadir. Ya. Ini podcast pertama ya. Podcast pertama. Podcast membuka jalan. Pembuka jalan, iya. Waktu ada begitu di Instagram Jesus Forever. Waduh, itu saya nggak tahu ya, dalam hati ya. Gitu. Kayak kata-katanya begitu apa ya, maksudnya mungkin kan jarang juga ya, jarang juga gitu ada, biasa kan konser apa atau ada statement KKR apa. Tapi jujur waktu pas ada statement Jesus Forever itu kayak apa ya, something statement yang apa kayak dalam terus nancep, dan itu yang akan menjadi apa sih, orang kalau misalnya ada kita mau arah jalan kemana nih, gitu kan, akan menjadi awal dan ending hidup manusia itu, yaitu ketika Yesus itu harus menjadi selama-lamanya. Iya, gimana menurut Kiki? Wow, kalau ngomongin perjalanan dengan Tuhan Yesus ya, yang pasti itu sebuah perjalanan yang personal, yang apa namanya, yang setiap orang kan ngalamin prinsip yang sama tapi bentuk yang berbeda. Gitu. Jadi pengalamannya kan beda-beda tapi prinsipnya sama. Kenapa akhirnya saya sama tim kita bikin sebuah live recording dengan judul Jesus Forever, karena saya secara personal mengalami si Tuhan itu nyata gitu. Bahkan diizinkan benar-benar dalam proses ini nggak ada nama yang lain selain cuma nama Yesus yang bisa ditinggikan. Nanti kita bakal ngobrol tuh di situ tuh serunya perjalanannya. Dan karena nggak ada kenapa selamanya Yesus, karena memang nggak ada yang seperti Yesus, nggak ada yang sanggup menyelamatkan seperti Yesus, nggak ada yang mengasihi kita seperti Yesus mengasihi kita, nggak ada yang punya kuasa seperti yang Yesus punya, nggak ada yang bisa menjamin kita seperti yang Yesus lakukan buat kita. Karena itu apapun yang terjadi, semuanya dari Dia, oleh karena Dia, dan semuanya untuk Dia. Dan ini nanti juga yang bakal ada di live recording nanti. Kebetulan ada waktu kita lagi konsep acara, ada show directornya lah menanyakan, Ki, kamu nggak kepengen cerita tentang your journey gitu, your family gitu dan segala macam. Waktu aku doa, enggak, aku nggak mau cerita apa-apa, semuanya everything about Jesus. Kita pokoknya selama nanti almost 2 jam kita worship, nggak ada nama lain, biar orang taunya cuma tentang Yesus aja, gitu. Karena dia segala-galanya. Tanpa Yesus datang membawa kehidupan dan hidup yang berkelimpahan. So nggak ada alasan untuk kita nggak mencintai Dia lebih dari segala-galanya. Dan nggak ada alasan untuk kita nggak mengenal Yesus lebih lagi, karena kita akan istilahnya menghabiskan waktu dalam kekekalan bersama dengan Dia yang terlalu cinta sama kita. Gitu. Makanya selamanya Yesus. Selamanya Yesus, iya betul. Karena mungkin kan selama ini kan Indonesia kan yang sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini Karen Sharona. Tapi begitu benar ya, begitu pas di Jesus Forever saya kayak something ada yang iya loh. Kan kita terbiasa dengar Indonesia, begitu pas dengar bahasa Inggrisnya tuh lebih kayak oh iya benar ya. Ternyata hidup kita tuh kalau satu kata diambil, mungkin kata-kata itu dalam hidup kita akan selamanya Yesus. Dan yang sangat juga pasti ini ya, apa sih kalau saya ngelihat Kiki juga dalam perjalanan itu sangat
selalu melibatkan Tuhan ya. Ya kan tadi seperti cerita ya, saya doa dan Tuhan kasih tahu ini saya doa, itu kan benar-benar sangat personal. Gimana kalau pengen Kiki boleh sharing sedikit bagaimana membangun hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan gitu sampai sejauh ini? Tentunya kedalaman hubungan dengan Tuhan itu sebuah journey lah, yang nggak akan ada habisnya. Kita gimana pun juga kita akan lebih lebih mengandalkan Tuhan, lebih mengingini Tuhan kalau kita kenal siapa Dia. Dan untuk mengenal itu kan butuh waktu. Saya aja hari ini menikah udah berapa tahun? 12 tahun. Untuk bisa mengenal lebih lagi itu butuh waktu. Oh ternyata istri saya ini orang seperti ini nih, karakternya seperti ini. Kalau dia dalam tekanan seperti ini, musim berikutnya bisa berubah lagi tuh. Gitu. Dan sama kita juga sama Tuhan, untuk bisa kenal butuh waktu. Nah, pengenalan kita sama Tuhan di setiap musim tuh akan terus berganti dan akan lebih dalam. Gitu. Dan seringkali justru kita kenal Tuhan itu, aku ngalamin sendiri, justru di musim-musim yang nggak mudah. Karena mungkin kita semua sama lah ya, kita mungkin awalnya selalu bisa dikatakan mungkin nggak terlalu pengen intim sama Tuhan, wajar. Tapi momen dimana kita itu sudah nggak tahu mau lari kemana, nah itu tuh, udah nggak tahu mau berharap sama siapa, manusia nggak bisa tolong, benar-benar musim dimana gelapnya segelap-gelapnya gitu. Siapa lagi yang bisa kita andalkan selain Tuhan? Nah di momen-momen itulah aku mulai banyak perjalanan untuk mengenal Tuhan. Karena gini, aku dilahirkan dari keluarga dengan background yang udah Kristen banget gitu. Tapi ternyata pengalaman papa mama kenal Tuhan sama pengalamanku kenal Tuhan itu tuh beda. Caranya Tuhan beda, bentuknya beda, musimnya beda, di generasi yang berbeda. Gitu. Nah itu yang menarik ya. Itu yang menarik, makanya pengenalan sama Tuhan tuh sifatnya personal, sifatnya unik. Setiap orang kita nggak bisa samakan. Betul. Tapi prinsipnya, ujungnya kita akan mengenal itu Tuhan tuh sayang banget sama kita. Aku berulang kali kalau aku lihat hidupku juga, salah satu momen aku mulai kenal Tuhan secara personal itu sebenarnya waktu umur 13 tahun tuh pertama kali tuh. 13 tahun itu jadi aku tuh waktu itu disuruh sama aku ulang tahun yang ke-13. Ulang tahun ke-13. Terus minta hadiah lah sama papi gitu. Minta dong dibeliin beliin sepatu. Tapi boleh nggak kita sekalian jalan-jalan ke Jogja, karena aku tinggal di Solo kan. Di Solo. Terus papi ngomong kayak gini, tunggu dulu, nanti kalau hari ini papi nggak ada tamu, kamu boleh nanti kita pergi. Tapi nanti tunggu rada siang. Tapi kalau sampai hari ini ada tamu, artinya kita nggak boleh pergi. Karena ada hamba Tuhan yang bakal datang ke rumah. Tapi nanti kita tunggu. Udah kan ditunggu siang, ada datang. Jam 1 tuh tiba-tiba datang. Hamba Tuhan itu namanya almarhum Pak Samuel Elkana. Om Sam ya. Yang satu lagi almarhum Pendeta Yusak Cipto. Main ke rumah. Jadi waktu mereka kedua hamba Tuhan ini main ke rumah, kesel banget saya. Karena nggak jadi. Kira-kira mereka nggak jadi pergi. Akhirnya di momen ulang tahun itu, akhirnya papi ngomong gini, oke, kamu nggak boleh pergi, kita nggak boleh pergi. Udah tandanya nih hamba Tuhan datang gini, kamu coba temuin mereka. Wah, muka udah nggak enak tuh. Udah kan, nggak jadi dapat kado ulang tahun kan. Udah akhirnya papi tiba-tiba ngomong kayak gini, karena nih hari ulang tahunmu, kamu kasih hidupmu buat Tuhan. Udah nggak dapat kado, suruh pelayanan ke gereja, rasanya malas kasih hidup banget buat gitu. Tuhan. Kasih hidup buat Tuhan apa gitu loh. Udah kan akhirnya, udah pokoknya kamu sekarang ke gereja. Udah dipaksa, udah ke gereja. Ngapain? Kamu bantuin singer di gereja. Oke. Udah itu pertama kali tuh. Habis itu latihan, ya udahlah. Udah sampai akhirnya malam itu tuh aku harus pakai hem kedodoran, kemeja kedodoran malas. 13 tahun soalnya. 13 tahun habis itu disuruh pakai dasi lagi. Zaman dulu kan nggak ada dasi yang slim ya. Dasinya semuanya itu yang kayak perahu. Gede-gede semua gitu. Gede-gede perahu. Udah gede-gede bunga-bunga lagi.
Dan aku dipaksa pakai itu. Aku nggak pernah lupa tuh sampai kejar-kejaran sama tante-tante gereja tuh. Beberapa ibu-ibu kejar-kejar, aku nggak mau, nggak bisa, kamu pelayanan harus pakai ini, nggak mau tante pokoknya gini. Udah, ya akhirnya ya udah paksa naik. Tapi hari itu nggak tahu kenapa firmannya hari itu tuh yang disampaikan sama almarhum Pendeta Yusak Cipto tuh benar-benar berbicara kuat. Dan hari itu aku nggak ngerti kenapa, aku tuh ngerasa ada jamahan Tuhan begitu, aku nangis terus. Akhirnya papi ikut doain di atas dan ngomong serahkan hidupmu buat Tuhan. Wow, nangis di atas panggung pas lagi. Itu nggak pernah kebayang, aku ngerasa kayak ada sesuatu yang Tuhan mau kerja. Aku nggak ngerti. Iya. Gue cuma bisa nangis tanpa ngerti artinya. Iya. Nah setelah itu nggak lama setelah itu udah kan nggak jadi ke Jogja, nggak jadi dapat kado. Iya. Tiba-tiba 2 minggu setelah itu teman baiknya papi datang, namanya Pendeta Victor Daud Farak Nimela. Victor. Datang ke rumah. Iya. Tiba-tiba gini, panggil papi saya kan Sam, Tuhan kok bicara sama aku buat anakmu. Apa? Aku disuruh ngasih kado anakmu sepatu warnanya ini, mereknya ini. Dan itu ternyata persis seperti yang aku pingin. Oh iya. Ya, warna ini, mereknya ini. Jadi itu pengalaman iman benar-benar. Oh ternyata Tuhan itu tuh kelihatannya menunda, tapi ternyata dia itu lagi mau bikin kisahnya ini jadi jauh lebih menarik dan lewat cara-cara yang nggak pernah terpikirkan. Terus pengalaman berikutnya, waktu itu anak-anak remaja di gereja sedang ada di training. Kita dikasih pembekalan. Yang ngasih training namanya Jonathan Patiasina. Kajo kan masih tinggal di Tawangmangu, Terus dinubuatkan sama dia. Setiap anak-anak dinubuatkan, anak-anak remaja waktu itu. Nah pas giliranku, dia ngomong gini, kamu akan menjadi panglima dari barisan paling depan dari barisan tentara Allah. Nggak ngerti maksudnya apa. Zaman sekarang mah tinggal tanya ChatGPT ya. Barisan paling depan dari tentara Allah itu barisan apa gitu. Itu nggak ngerti mau ngapain. Nggak ngerti kan banyak nggak ngerti. Baru akhirnya dari situ mulai punya pengalaman iman, apa yang maksudnya. Oh beberapa tahun setelah itu baru aku ngerti ternyata barisan paling depan itu barisan puji-pujian. Ternyata Tuhan mau pakai aku di sana. Punya pengalaman iman berikutnya. Dan akhirnya aku pindah dari Solo ke Surabaya. Waktu kuliah mulai sering bikin lagu. Tiba-tiba aku ulang tahun dikasih kado sama kakak rohani itu, namanya Alfi Raja Guguk. Kaget dikasih kado, ternyata isinya itu adalah Walkman. Aku tuh kan nggak bisa suamisasi. Iya, sama. Sama kita kan. Kita mah aliran kasih karunia ya. Aliran anugerah Tuhan. Aliran kasih karunia, aliran tabrak nekat pokoknya. Iya, nggak tahu. Jadi kalau waktu itu bikin lagu dan nggak punya alat perekam, itu nulis lagu baru bisa lagu yang lama lupa. Iya. Karena kan nggak ada alat perekamnya. Iya, betul. Tapi hari itu aku dapat kado, benar-benar luar biasa banget. Walkman bisa untuk rekam. Nah itu pengalaman berikutnya. Tuhan itu nggak cuma memanggil, tapi Dia menyediakan. Sekalipun penyediaannya tuh kelihatannya simple ya. Tapi tentu gara-gara itu aku jadi rekam banyak lagu. Akhirnya mulai ngalamin gimana Tuhan bisa menyediakan, akhirnya bisa bikin album sendiri dan segala macam, dipertemukan sama orang-orang yang masuk akal. Beberapa lagu akhirnya tiba-tiba diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, memberkati orang-orang di Taiwan, dan berikutnya sampai aku lihat sampai hari ini, benar-benar aku lihat Tuhan tuh luar biasa ya. Nah itu kan pengalaman yang nggak bisa disamakan dengan orang lain. Dan yang paling luar biasa lagi, waktu di Surabaya lulus kuliah banyak gagal di kerjaan, sampai akhirnya nggak tahu mau kemana hidupku. Baru setelah itu tiba-tiba gembala di Surabaya ngomong, Ki, kamu mau nggak jadi staf di gereja? Wah, aku paling nggak suka jadi staf di gereja. Karena terus di belakang meja ya. Nggak cuma di belakang meja, kan nggak gampang dunia persilatan ini. Iya benar-benar. Mendingan kita enak di luar meja. Gitu, enak di luar udah. Kalau mau apa-apa lebih bebas. Begitu sudah di staf, artinya matikan visi pribadimu, kerjakan visi korporat. Pagi-pagi mesti ada absen. Mau bikin apa-apa mesti izin sama pemimpin. Jadi udah nggak punya kebebasan.
Tapi ternyata di situ Tuhan bentuk karakter dengan Bentuk, luar biasa. Iya. Berapa tahun itu? Aku jadi staf 5 tahun Kak. Oh, wow. 5 tahun. Jadi itu pengalaman yang sangat mahal. Ya. Bersyukur banget melewati setiap musim itu Iya, tuh Tuhan iya. mendidik. Dan setelah itu juga masih banyak gagal, proses juga, jatuh, iya. salah. Waduh, masih banyak gitu. Tapi lewat itu aku ngalamin bagaimana kasih Tuhan tuh nggak pernah berubah. Makanya kan sekali Yesus selamanya Yesus. Iya. Itu udah kata-kata karena kasihnya sekarang ku ada, oh Yesusku ku cinta. Karena ngalami bener-bener Iya. karena kasihnya aku nih masih ada loh. Aku masih bisa eksis sampai hari ini. Aku masih bisa berkarya sampai hari ini. Itu bukan karena saking baiknya aku, tapi karena saking baiknya Tuhan. Iya. Makanya kata-kata yang kelihatannya sederhana itu tapi dalam. Iya. Karena kasihnya nggak ada lagi yang bisa dikatakan. Iya. Aku masih ada. Betul. Itu makanya karena aku ngalamin itu, makanya aku mau cinta Yesus. Karena kasih Tuhan harus diresponi dengan kita mengasihi Dia balik. Iya. Kasih Tuhan sempurna. Kasih kita sebenarnya nggak sempurna. Iya. Tapi kita belajar aja dengan anugerahnya dimampukan untuk terus mencintai Tuhan, untuk jaga hidup lebih lagi, jaga reputasi lebih lagi, melayani lebih lagi, all out dan segala macam. Iya. Wow. Gitu. Tadi saya tuh sempat kan berdoa juga, aduh Tuhan mau menanyakan apa yang kira-kira Tuhan taruh. Ternyata yang mau ditanyakan yang tadi Frankie cerita dari yang masa kecil, saya seperti dalam hati kalau dilihat dari puluhan tahun ke belakang, ada hal-hal apa yang Tuhan tunjukkan atau nyatakan atau peneguhan apapun yang kemudian dilihat di hari ini. Dan itu sudah diceritakan tadi di awal bahwa dari yang ketemu hamba Tuhan, ya kan, dari 13 tahun di jamaah Tuhan. Kemudian ada hal-hal yang kelihatan hal kecil ya, iya kan? Tapi ternyata itu seperti kayak tanda gitu yang Tuhan taruh dan sampai hari ini ada itu karena sudah ada kayak orang tuh apa ya, sudah ada lagu, udah ada intro-intronya, udah kelihatan ya apa yang Tuhan janji dari dulu. Dan yang saya ngelihat mungkin dalam kehidupan Frankie bahwa apa ya, jadi bukan hanya soal oh ya udah saya melayani, saya menjawab panggilan Tuhan, tapi yang saya bilang tadi bahwa ada hubungan yang dibangun dan sangat pribadi, itu yang mungkin yang saya lihat ya, yang kemudian keluar dalam setiap manifestasi Tuhan bekerja di setiap pelayanan, dalam panggilan Tuhan yang ada. Kalau dalam perjalanan sampai hari ini ada nggak maksudnya momen-momen yang berat banget gitu dan gimana gitu? Kalau nggak salah saya pernah ingat kita pernah di Green Lake ya, pernah cerita terus kayaknya ada di berapa waktu, aduh kayaknya udah mau balik haluan atau apa, balik haluan bukan arti apa, kayaknya ada mesti pindah kota atau apa, pernah nggak ya pernah nggak ketika Tuhan taruh visi, Tuhan taruh janji, Tuhan bicara dengan peneguhan, kemudian begitu jalan tapi kok rasanya apa Tuhan masih di dalam itu rencana atau visi yang Tuhan taruh? Iya, gimana tuh kalau boleh dicerita? Mungkin banyak ya. Nanti yang paling terbaru aku juga mau cerita. Iya, itu yang ditunggu. Tapi gini, satu momen yang nggak mudah itu ya waktu pandemik terutama. Karena sebenarnya gini, pandemik itu 2019 akhir, aku tuh barusan dapat sebuah tempat baru. Salah satu aku tuh jelas banget panggilannya edukasi sih. Sampai hari ini aku ngerasa memang panggilan terkuat yang Tuhan mau untuk aku kerjakan itu tuh equipping worshipers terutama ya. Nah 2019 aku tuh dapat tempat di Gading Serpong. Iya, Gading Serpong. Itu tempat bagus banget dan dibangun dengan biaya yang nggak murah. Kita dipercaya satu lantai. Itu sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi itu bangunnya mulai kira-kira menuju ke pertengahan 2019. Dan akhir tempat itu jadi 2019 bulan November, di mana aku waktu itu udah mulai ngantor di sana. Pandemik banget ya. Udah kan jalan, baru dipakai 4 bulan pandemik. Aduh. Dan nggak cuma itu, kebetulan sponsor yang membantu kita juga lagi ada masalah waktu itu, dan akhirnya nggak bisa lagi mensupport ceritanya gitu. Ya, itu benar-benar momen di mana membangun mimpi puluhan tahun, dan ini kayak seperti sesuatu yang dibangga-banggakan secara manusia gitu. Dan cuma pakai 4 bulan bye-bye. Dan momen itu nggak cuma itu termasuk titik terendah ya.
Waktu itu aku masih fight lagi. Iya. Kalau kelas offline nggak bisa ada, aku bikin kelas online. Masih. Iya. Tapi sampai Zaman akhirnya itu kan sudah ada kelas online ya. Tapi sampai akhirnya tuh mentoknya itu benar-benar waktu bulan Juni. Jadi bulan Juni itu ya kita waktu pandemik kehilangan jadwal semua dan segala macam. Iya, Ada satu malam tiba-tiba tuh istriku tuh nangis. Dia ngomong kayak gini, kamu nih masih mau sampai kapan mempertahankan visimu untuk equipping orang-orang? Sudahlah, let go itulah. Ngapain? Karena apa? Karena apa yang kamu tabur, lihat gak jadi apa-apa kan? Kamu punya kantor, kamu kehilangan kantor. Masa kamu masih gak lihat tandanya bahwa itu harusnya kamu gak perlu maksa untuk melakukan itu. Sampai satu perkataan istriku aku gak pernah lupa, dia ngomong kayak gini, kamu pilih bangun mimpimu itu atau kamu pilih aku, gitu. Itu proses. Wah, itu kata-kata yang nggak mudah. Istriku nangis, semalaman dia nangis, dia apa? Nah, ini mau menghibur ini. Jadi ya nggak gampang banget. Dan dia ngomong pilih unlimited worship atau pilih aku. Itu kayak hari itu tuh kayak dalam hatiku cuma gini, udahlah lupakan deh. Udahlah lupakan mimpi deh. Siapa tahu selama ini juga bukan visinya Tuhan, siapa tahu itu cuma visiku pribadi. Udah kan? Jadi hari itu aku ngambil keputusan untuk shutdown apapun yang berbau tentang unlimited worship. Tiba-tiba udah kan aku ngomong, ya jelas milih kamu lah. Ngomong gini, udah aku letakkan itu. Tiba-tiba itu Juni itu, bulan September Oktober ada temen telepon. Itu masih di tahun yang sama. Masih tahun yang sama. Ki, kamu ada kepikiran nggak ngelakuin sesuatu lagi buat unlimited worship? Apa? Kagak ada. Udah cukup. Sudah diletakkan ya. Sudah diletakkan semua. Ku lepas semua hakku. Makanya. Udah. Enggak. Ya udah kabarin kalau misalnya kamu ada ini kepikiran, aku mau bantu kamu. Udah. Gak usah ikutan bantu gitu. Iya, gak usah ikutan. Ya udah. Udah kan berhenti. Nah waktu selama pandemik itu ada suami istri. Kebetulan mereka tinggalnya nggak jauh dari mereka satu area juga. Mereka tuh sering ke rumah. Akhirnya kita keluarga dekat lah sama mereka. Nah yang cowok ini kebetulan yang dulu jadi kontraktor juga untuk kantor sebelumnya. Jadi aku memang udah dekat sama dia sebelumnya, kenal baik. Gara-gara pandemik lebih kenal baik lagi karena kebetulan tinggal satu area perumahan. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini, bro, aku ada satu tempat. Ini kamu mesti pakein tempat. Aduh, tempat apa? Gitu. Ini kita, ya kamu mesti doain itu. Ya udah coba lihat ke tempatnya deh. Lihat tempatnya ya. Kalau aku kepikirannya edukasi gitu. Suatu kali gini, tapi bro, istriku udah gak boleh. Udah kelar. Udah kan. Dia maksa terus. Tiba-tiba Desember, istriku tiba-tiba bisa ngomong kayak gini, bro, kita lagi makan di rumah gitu kan, temanku juga lagi datang, tiba-tiba ngomong kayak gini, ya sayang kalau kamu memang disuruh Tuhan untuk visi itu lagi, kamu boleh ngerjain asal sama ini nih, yang ini. Masa bisa gitu? Tapi kalau dia nggak ikutan, kamu nggak boleh. Gitu. Jadi suruh temanku yang ikutan. Oh gitu ya. Tapi aku sendiri juga takut. Iya. Tiba-tiba Januari, kalau nggak salah Januari atau Februari awal, temanku itu lagi ada di tempat yang dimana dia sewa nggak kepake itu, di daerah Grogol itu. Nah dia lagi doa di situ. Pulang dari situ kontak aku, bro, udah tenang aja, pokoknya kita bangun apa? Ngomong lu gila ya, bangun apa lu? Ya kayak kapan udah pernah ngomongin, aku udah bikin sketchnya gini-gini segala macam, bla 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 segala macam. Lu coba lihat kalau lu ACC kita jalan. Duit dari mana? Santai aja. Gini, pokoknya kita manfaatkan semua barang-barang ada di sana. Jadi dia kan kontraktor, kadang-kadang bangun-bangun tempat orang, dapat barang-barang sisa nggak kepake, udah kita pakai. Ada AC nggak kepake, ada ini nggak kepake, ada pintu nggak kepake, kita pakai aja semua. Kita tata ulang gitu. Pokoknya modal kita cuma pasir, semen, sama
barang-barang masih tersisa di sana. Iya. Udah bisa bro, gue yang kerjain. Gila juga. Februari itu. Tiba-tiba Maret, aku tuh ketemu sama salah satu cable TV provider yang dikenal di Indonesia. Iya. CEO-nya mau ketemu aku. Akhirnya dia ngomong, Pak, saya butuh support untuk bikin program worship nih. Iya. Bapak bisa bantu nggak? Bisa Pak. Akhirnya luar biasanya gini. Akhirnya aku sign kontrak. Iya. Ternyata tempat itu memang yang lagi dibangun Februari itu dipakai untuk studio produksi. Wow. Jadi sebelum opportunity-nya datang, Iya. fasilitasnya tuh udah Tuhan kasih. Wow. Jadi akhirnya jalan tuh. Jalan Akhirnya udah setahun berjalan. Aku nggak mikirin lagi tentang edukasi, jujur aja. Iya. Kita fokus ke produksi karena kita bikin konten untuk cable TV provider ini. Tuhan ingatkan lagi, balik ke panggilanmu. Harus bikin lagi untuk edukasi. Akhirnya singkat cerita, puji Tuhan gara-gara dapat kontrak dari cable TV itu, puji Tuhan kita ada berkat selama pandemi. Tuhan pelihara luar biasa, cukup. Nah, istri udah nggak mulai ngomel tuh. Keuangan udah mulai aman kan. Iya. Akhirnya aku tanya lagi, yang ini mau ngerjain lagi untuk kayak gitu. Ya udah, dia udah ngeliat itu, puji Tuhan ada hasilnya. Jadi dia tuh sempat kepahitan gara-gara unlimited worship itu salahnya gini, karena waktu membangun itu juga, jadi uang tabungan anak itu tak ambil semua. Jujur aja. Iya. Aku ngambil semua untuk membangun mimpi itu. Gitu, iya. Pikirnya nabur, ternyata bablas. Iya. Ternyata berdarah-darah. Ya. Nah, tapi puji Tuhan waktu pandemik Tuhan kembalikan dengan luar biasa, sampai akhirnya istriku bisa melihat anugerah Tuhan yang besar di sana, dan akhirnya cara pandangnya dia juga berubah. Iya. Sampai nggak berhenti di situ. Kontraknya dengan cable TV itu tiba-tiba di-cut. Akhirnya kita kan bisa dikatakan kehilangan income. Iya. Momen-momen itu Tuhan tuh bicara kuat banget. Aku ngerasa harus ada yang ditabung. Ternyata yang ditabung itu yang tidak boleh disentuh sama sekali. Ternyata di musim berikutnya 2023 aku dapat hikmat dari Tuhan untuk bikin kelas worship gratis. Kursus gratis. Iya. Ngajarin keyboard, bass, gitar, drum, vokal, sound, music production 7 bidang nih. Iya. Gratis. 12 sesi sampai 3 batch. Nah, dananya dari mana? Iya. Itu yang Tuhan kasih itu. Tuhan kasih, jadi aku cuma belajar taat kan. Dan dana itu gede Kak. Itu dana gede. Sampai waktu mau ngeluarin dana itu, sekalipun tuntunan Tuhan udah ada, aku juga gak berani melangkah. Iya. Karena sayang, jujur aja. Iya. Tuhan, ini kalau duit segini ini aku bisa pakai untuk keluarga aku loh. Iya. Kalau kita mau egois ya. Mau egois ya. Tapi aku doa gitu, Tuhan mau apa gitu. Iya. Kalau Tuhan memang suruh aku nabur, yang pertama tandanya adalah istriku harus ACC. Karena itu yang terberat. Iya. Aku telepon dong, waktu itu aku lagi mau ngambil keputusan, aku telepon gitu kan. Aku lagi yang aku kok tergerak, Tuhan kok gerakin aku suruh nabur sekian angka ini, yang ini untuk bikin kelas kursus gratis. Istriku tiba-tiba tuh ngomongnya bisa gini, kalau memang Tuhan suruh ya kamu kerjakan. Hah? Rasanya bukan kamu nih. Istilah aku kan kenal kamu banget gitu loh. Apalagi ini urusan uang kan sensitif. Iya. Harusnya kan dia bisa ngomong, jangan dong buat tabungan anak, buat apa kayak. Enggak, hari itu dia bisa ngomong kayak gitu. Wah. Tapi sekalipun istri udah ACC, aku tuh masih takut. Gede Kak, nilainya gede buat apalagi kita anak band yang gini-gini, gede banget gitu loh. Tapi tiba-tiba aku minta Tuhan kasih aku firman-Mu. Iya. Udah kan. Tiba-tiba hari itu pagi itu ketika mau waktu pandemi kan aku tiap pagi itu ada morning worship tuh. Iya. Namanya waktu Indonesia menyembah. Iya. Sebelum itu tuh aku dapat peneguhan simple banget. Kalimatnya cuma gini, serahkan roti terakhirmu. Aku ingat kisah tentang janda Sarafat. Iya. Mujizat baru terjadi ketika kamu tuh kasih yang terbaik yang ada di tanganmu. Aduh, nangis aku. Bukan itu, mau yes gitu kan langsung. Nangis aku nangis. Waktu itu aku nyembah nangis, Tuhan. Ya udahlah, Tuhan mau ini. Aku pengen kenal Tuhan lebih lagi. Kalau aku suruh taat, aku mau lakukan. Udah, serahkan itu tuh. Aku ngomong ke timku yang ngelola. Oke, kita keluarkan dana segini.
Nanti ya kita panggil guru-guru semua, jalankan, udah jalan. Ya tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Beneran kalau aku ngelihat apa yang hari ini aku alami, aku tuai, gak pernah sebanding dengan yang aku tabur. Kita naburnya itu selalu kecil, tapi nuai itu selalu besar. Kadang-kadang kita melihat kok aku naburnya gede banget, yang kok akan tuai jauh lebih gede. Tuai itu selalu jauh lebih besar daripada taburan. Makanya aku ngalamin sendiri gitu. Dan bagaimana Tuhan itu memelihara sampai hari ini dengan begitu dahsyatnya, banyak sekali pintu dibukakan dan segala macam. Hari ini kalau ngomong bersyukur, hari itu aku memilih taat. Ternyata di balik ketaatan itu ternyata ada rencana Tuhan yang mau disingkapkan berikutnya. Bahkan melebihi yang dipikirkan ya Tuhan kerja. Gitu loh, bagaimana Tuhan bekerja dan nyambung nih sama hari ini, kejadian hari ini. Ngalamin lagi. Ya ini. Pikir ceritanya udah kelar kan? Iya, kita aja ada. Udahlah Tuhan, yang susah-susah nggak usah lah. Iya. Jadi karena punya mimpi selebrasi 20 tahun pelayanan, ketemu sama seseorang yang bisa dikatakan, wah ini orang punya pengalaman, dananya juga ada. Aku ngeliat all out juga dan sehati. Udah DP tuh tempat di tenis indoor Senayan, udah bagus banget. Bulan Juni di mana kita tuh lagi proses untuk memastikan vendornya ini harus DP lagi ke vendor, memastikan konsep semua lagi jalan kayak gini. Tiba-tiba promotornya drop dan akhirnya dicek ternyata cancer. Cancernya kalau nggak salah cancer kolon dan udah stadiumnya udah stadium akhir. Tiba-tiba gitu tiba-tiba banget. Dan akhirnya drop. 3 minggu yang lalu meninggal. Wah, ketika itu terjadi udah benar-benar kayak benar-benar lagu Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Bener bicara. banget ya. Melebihi siapapun juga. Karena gini, kita tuh tanpa sadar gak all out berharapnya sama Tuhan. Beneran. Bener. Kita kadang-kadang sering kali yang kita masih ngarep ke manusia. Kita tenang karena ada manusia yang menjamin. Hari itu benar-benar pengharapan sama manusia dihancurkan semua. Jadi tidak ada dasar untuk berharap kepada manusia. Beneran. Dan apalagi besoknya. Dan itu sudah mendekati juga kan udah Tuhan. Udah nggak tahu deh beneran. Udah meeting sama keluarganya ngomong, Pak Franky maaf, kita nggak bisa melanjutkan. Luar biasa. Langsung aku. Tapi hari itu Kak, ini pengalaman iman lagi. Ini aku belum saksikan di media mana-mana ya. Hari itu tiba-tiba aku diingatkan beberapa tahun yang lalu ada pendoa dari Filipina, connect lah lewat satu orang ngasih aku prophetic painting, lukisan prophetic. Di situ gambarnya tentang meja makan pesta. Terus tulisannya Mazmur 23 ayat 5. Kamu pesta aja. Dan Tuhan yang berperang untuk kamu. Tuhan menyediakan hidangan di depan lawan-lawanmu. Berarti kita tinggal makan di depan lawan perangnya sama Tuhan. Kita cuma makan-makan doang. Benar. Hari itu aku tenang. Aku dapat Mazmur 23 ayat 5, aku tenang. Aku langsung ngomong, Tuhan yang jamin aku. Ampuni aku Tuhan kalau aku ternyata aku berharapnya sama manusia. Aku merasa tenang karena ada orang yang menjamin. Disadari kan sebenarnya Udah kan. Akhirnya kumpulin tim, cek keuangan. Wah, itu yang mengerikan itu. Udah keuangan tuh mengerikan. Dicek ini. Ki, ini kalau masih mau lanjut di tenis indoor, kita minus 1 M. Haleluya. Tuhan, tolong. Aku cerita ke istri. Istriku ngomong gini, sayang, apakah kita perlu jual rumah? Jadi proses-prosesnya memang oh my God. Aku mau 3 minggu terakhir ini udah jet coaster, udah roller coaster habis-habisan. Betul. Kita udah, aja di tetangga tapi rasain sama Karen hampir tiap hari ya kita ngomong aduh gimana gimana ngelewatin ya Kak Kiki ngelewatin ya gimana ya aduh Tuhan, tapi saya bilang saya percaya sekali percaya sekali. Terus kita malah ngobrolin terus ngerasa hal-hal yang dahsyat Tuhan akan kerjakan. Amin. Terus gimana lanjut terus begitu cek keuangan, terus istriku ngomong kayak gini, apa mobil ini kita perlu jual? Istriku ngomong satu kata-kata bagus banget. Yang lebih penting tuh integritas yang kamu punya integritas. Kalaupun kita harus kehilangan, tapi demi sebuah nama baik, lakukan itu. Istriku tuh orang yang sangat-sangat tipikalnya seperti itu. Dan yang aku coba pikirin ya, cari opsi A, opsi B, opsi C kalau ada. Tiba-tiba ada satu teman ngomong, Ki,
lu nggak kepikiran pindah tempat. Oke, kalau pindah tempat kemana? Paling dekat situ Balai Sarbini. Ya udah. Tahun lalu sebenarnya bulan November, aku tuh udah minta price listnya Balai Sarbini. Udah kontak. Tapi itu aja aku merasa nggak mampu. Aku letakkan. Udah. Tiba-tiba ketemu sama orang yang mau support tenis indoor. Ya tenis indoor lah. Iya. Gitu loh. Yang kepengennya bukan masalah Balai Sarbini nggak bagus, tapi kepengennya menjangkau yang lebih besar. Kalau dan bisa. sekalian aja gitu. Pengennya karena kebetulan tahun lalu itu kan Kak Sydney bikin di situ Symphony Worship di situ. Aku mikir I think itu tempat bagus banget ya untuk bagus. Aku udah kepikiran. Udah berkali-kali orang bikin. Benar gitu dan tempatnya oke lah 3.000-an asik nih pas banget gitu. Udah kan balik tadi ke istriku ngomong kayak gitu. Habis itu teman-teman kasih masukan. Oke, aku coba kontak deh Balai Sarbini. Kita lihat kalau Balai Sarbini kita nanti secara keuangan akan seperti apa. Nah, begitu udah dicek, harganya kita memang dikasih, puji Tuhan, disupport, bagus. Setelah ngeliat yang ini, Balai Sarbini, oke, bisa. Terus aku cek tanggalnya bisa nggak? Bisa. Mujizat itu. Karena gini, Balai Sarbini apalagi semenjak direnovasi lagi rame-ramenya ya. Kan? Betul. Itu benar-benar nggak kepikiran tanggal 19 November itu bisa itu ada itu ya, bisa available. Itu mujizat. Itu kalau bukan Tuhan yang sediakan nggak masuk akal. Sebenarnya sudah ada yang mau pakai tapi belum DP. Aduh. Beneran? Itu benar-benar Tuhan ya. Jadi langsung dicek gini. Akhirnya kita diprioritaskan. Kamu mau nggak pakai? Yaudah kamu aja DP. Gitu. Oh langsung. Tapi waktu itu masih hitung kan, kalau misalnya gini siapa yang support segala macam. Udah. Akhirnya singkat cerita kita PT Balai Sarbini, kita ngecek kapasitasnya. Harusnya kalau kita atur-atur ulang ini 1.700 sekian bisa masuk. Karena waktu itu kuotanya sudah sampai ke angka penjualan tiket dan undangan segala macam sudah sampai ke angka hampir 1.750 lebih lah. Kita coba ke sana. Nggak cukup kalau menurut kelebihan orang. Menurut hitungan kita masuk kan? Hitungan kita. Iya. Ini ceritanya baru minggu lalu nih. Tapi menurut hitungannya loket.com, mereka sudah ngecek tempatnya, nggak bisa Pak. Dari pengalaman kami ngelihat tempat ini, kami udah lakukan ini segala macam. Cuma muat 1.400. Haleluya. Jadi yang orang-orang lain gak dapat tempat itu kita sempat pikirin juga. Berarti 350 lebih yang mendekati 400 ini dikemanakan. Iya betul. Aku sampai udah diem gak berani ngundang siapa-siapa. Iya. Udah dekat lagi kan. Langsung aku nyatakan sold out. Karena memang udah gak bisa. Teman-teman ngomong congrats buat aku musibah. Mikir langsung. Karena mereka gak tahu apa yang sedang kita alami. Doa lagi. Akhirnya aku hari itu lagi ada di Batam. Jadi baru minggu lalu nih. Stres banget benar. Iya jadi lagi pelayanan tapi jalan terus mikirnya karena jalan. Itu waktu jalan terus juga kan. Langsung aku mikir gini, oke, kalau kita sampai 2 sesi. Apalagi PR-nya. Timku ceritain PR-nya ini harus pikirin kayak gini. Belum tentu juga semua pengisi acara mau 2 kali. Ini segala kita juga capek, bla 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 persiapan gini, mau ada pandangan berbeda. Jadi double juga dananya ya, iya. Gak gampang gitu. Tapi udah kita coba yuk, kita lihat gini. Kalau diatur gini gimana? Oke. 2 kali ya, semua udah oke. Setelah 2 kali ya. Udah. Paling susah memindahkan 350 ini mau dipindah ke sesi yang sore. Bisa jadi kan mereka kita bisanya after office hour. Mungkin mereka bisanya ada bermacam alasan yang mereka memang maunya yang sesi malam gitu. Beneran kan. Begitu akhirnya kita ngatur dengan loket, kita sebarkan info bahwa kita akan ada 2 kali sesi. Belum lagi ada penambahan jenis tiket baru. Serangan netizen terjadi di situ. Banyak ada yang ngomong, kalian ini serakah. Harusnya cukup gini, kenapa perlu nambah kayak gini? Kalian udah berubah-berubah, nggak konsisten. Sampai ada yang ngomong kayak gini lebih parah. Ini event kalau sudah banyak masalah, itu bukti Tuhan tidak berkenan. Sebaiknya dihentikan gitu. Aduh. Netizen. Benar. Padahal mereka nggak tahu pengen ngasih yang terbaik supaya semua dapat tempat ya. Benar. Karena itu nggak gampang. Beberapa orang beli terus nggak dapat. Dan karena ini namanya personal.
Maksudnya konser ini kan konser solois ya. Kalau konsernya misalnya tim rame-rame nggak terlalu nih tim gerejanya revival worship, nggak langsung directly ke Kaekin langsung, bisa ke all the members gereja. Jadi ini langsung. Karena namanya Frankie semuanya DM-nya ke aku. Oh my god. Hari itu tuh aku puyeng gak sih? Puyeng. Mereka nggak tahu kita tuh lagi pusing. Problemnya Makanya aku sampai aku tuh jarang banget curhat di sosmed by the way. Cuma hari itu aku ngerasa please teman-teman kuatin gitu supaya masih bisa melewati beberapa hari itu. Karena serangannya banyak banget gitu dan mereka merasa ya nggak puas, benar-benar wah pokoknya banyak tekanan lah. Dan ya tekanan internal ada, eksternal ada. Ada tekanan eksternal dari orang-orang yang support pun juga ada aja gitu. Ada juga ya. Ya bagaimana kita direndahkan dan segala macam. Ngalamin. Tapi justru disitulah aku ngelihat Tuhan berkarya, beneran. Nah sampai akhirnya kita bisa lewati beberapa hari itu puji Tuhan. Nah mulai suasana mulai tenang, kita mulai bisa mengatur segala macam dan akhirnya bisa terlewati satu persatu dengan baik, puji Tuhan. Dan last minute tiba-tiba ada orang-orang baru yang support dan segala macam, bahkan orang-orang supportnya luar biasa banget. Dan yang lebih buat aku nih paling indahnya adalah beberapa hari yang lalu aku kan meeting sama gembala, sama Pastor Jeffrey Rahmat. Dia kasih aku 2 pesan yang luar biasa. Yang pertama, Ki, nggak semua orang dapat kesempatan kayak kamu, so kamu lakukan yang terbaik ya. Jangan anggap remeh, lakukan yang terbaik. Oke, siap. Yang kedua, ini yang jarang. Dia ngomong kayak gini, kalau nanti Tuhan gerakkan kamu untuk altar call tentang kesembuhan, kamu lakukan itu. Aku kaget. Maksudnya gini, kita ngomong, orang kenal seorang Pastor Jeffrey Rahmat gitu rasanya, healing rasanya nggak ada di kamusnya dia. Tapi orang nggak pernah tahu toh, Pastor Jeffrey itu tuh backgroundnya itu dulu Benny Hinn minded banget. Oh gitu. Terakhir yang membuat aku tuh berbesmili nangis. Oh gitu. Dia terakhir ulang tahun yang ke-60 dirayakan. Waktu itu aku diundang. Tahu nggak lagu favoritnya dia apa Kak? Holy Spirit. Waktu lagu itu dinyanyikan, nangis aku. Jadi kemarin ketika dia ngomong message itu, buat aku langsung kayak kata-kata itu begitu kuat, healing. Ini bukan concert. Ini healing moment yang akan Tuhan nyatakan buat banyak orang. Itu dia ngomong tentang kesembuhan hati, pemulihan keluarga, yang ketiga kesembuhan fisik. Kamu bergeraklah untuk mendoakan mereka. Dan ternyata beberapa momen di mana momen-momen krusial itu ada 2 orang yang aku telepon. Yang pertama waktu aku lagi di Batam itu, tiba-tiba tadi Om Victor Farag Nimela, tiba-tiba jam 3 sore WA aku. Dia jarang-jarang WA aku. Ngomong gini, Ki, konsermu itu hari ini ya, karena Om mau doain kamu. Dia nggak tahu kalau hari itu aku lagi turbulence tuh. Langsung ngomong, Om, aku percaya Tuhan yang kirim Om buat aku. Om doain sekarang ya. Oke, 1 jam lagi kita doa sama-sama. Karena dia lagi ada acara. Jadi hari itu benar-benar didoakan luar biasa. Itu selesai. Tiba-tiba ada 1 lagi yang ngasih peneguhan. Eka Deli. Aku kan cerita, kita lagi ngobrol gitu. Kak, ini jadinya kakak bisa hadir karena kita bikin 2 sesi. Akhirnya Kak, aku bisa teleponan apa enggak gitu. Awalnya ngomong tentang ini, tiba-tiba dia ngomong, Ki, dia kan orangnya kuat banget di area prophetic juga, Kak Eka. Terus dia ngomong kayak gini, Ki, aku udah lihat apa yang kamu kerjakan ini. Aku lihat malaikat itu tuh datang bawa kesembuhan. Amin. Ini kok konfirmasi gitu loh. Jadi dari Kak Eka ngomong sampai ke Pastor Jeffrey ngomong, ini nih kayak ini Tuhan. Tapi tribulasinya gede-gede ya kan. Jadi aku lihat, akhirnya aku belajar hari ini bahwa pondasi manusia itu harus dihancurkan. Makanya Paulus ngomong, dia harus lemah supaya Yesus menjadi kuat, menjadi nyata, menjadi kuasanya menjadi sempurna. Jadi
Jadi itu yang hari-hari ini aku lagi alamin tuh Kak. Bener-bener aku kemarin waktu momen itu aku cuma bisa doa, Tuhan tenangkan hati orang-orang yang ada supaya mereka bisa memahami situasi yang kita nggak mungkin bisa ngomong, aku nanti ngomong malah dipikir membela diri dan segala macam. Serba salah Jadi juga. mereka nggak lihat bagaimana proses-prosesnya. Tapi kalau ngelihat bisa melewati hari ini nih dan tinggal nanti beberapa hari lagi kan. Aku tahu itu Tuhan sih. Jadi hari ini aku cuma tenang dan aku tahu Tuhan yang sedang berperang ya. Tuhan yang sedang berperang. Sudah ambil alih. Kita cuma have fun. Ya have fun aja di dalam hadirat Tuhan yang kudus dan kesembuhan bakal terjadi dengan luar biasa tanpa perlu dipaksa-paksa, tanpa perlu. Benar. Gitu. Dan aku lihat justru gara-gara ngalami masalah kemarin ini, internalku jadi poundingnya lebih kuat kan. Betul sih, betul. Karena sebelumnya itu tuh kayak kan udah ada sponsor, santai. Begitu nggak ada. Acara juga kan ya. Beda nggak ada. Aduh. Gua juga nggak ada duit. Dan nilainya yang mesti di ini gede itu kan. Gede banget. Oh my God. Dan sampai semalam aja Kak. Ada loh teman-teman yang masih nanyain, Ki, info ke gua kalau ada yang gua bisa bantu. Maksudnya kalau sampai kurang just let me know, kabarin aku. Gitu. Tuhan ya luar biasa. Tapi istriku udah ngomong, yang itu tolong ditolak, nggak usah. Bukan karena dia nggak mau bantu, tapi enggak, kita tuh tahu siapa orang-orang dalam area ini yang memang Tuhan kirim. Hati yang Tuhan taruh ya. Dan ini aku kalau mau kesaksian, aku nggak ada proposal sama sekali Kak. Wow. Tidak ada proposal. Setiap orang yang datang support itu benar-benar Tuhan yang suruh, aku percaya. Karena nggak ada sama sekali, nggak ada. Aku nggak ada. Kita tuh promonya profesional. Contoh aku memang jualan tiket VVIP, profesional aja, dan kita kasih mereka benefit profesional. Tapi kalau sampai kami sedang membutuhkan dana, tolong bantu kami, nggak ada. Aku cuma percaya bahwa ini kemenangan Tuhan yang apa namanya atur skenarionya, caranya Tuhan, dan akhirnya semuanya bisa tercukupi dan tinggal beberapa hari kita akan lihat kemenangan yang besar sih. Gitu. Tapi ngelewatin gelombang-gelombang yang besar yang nggak tahu arahnya mau kemana itu nggak gampang ya. Tapi percaya sih aku hari ini ya memang pertama kita mesti menguatkan diri kita sama Tuhan secara personal. Tapi yang kedua percayalah akan ada orang-orang yang Tuhan utus untuk menguatkan kita. Orang-orang yang nggak pernah terpikirkan tiba-tiba menguatkan. Dan ketiga akan ada bantuan-bantuan yang nggak pernah dipikirkan Tuhan bisa kirimkan. Gitu sampai beberapa teman sampai kemarin teman-teman aku nggak pernah kepikir, maksudnya aku nggak ngarep dia juga support juga gitu. Berapapun nilainya tiba-tiba ngomong kayak gini, kok ini dia tuh tamu undangan. Kalau aku mention namanya nggak enak karena cukup dikenal ya. Dikenal lah dia sekarang. Kok tapi ini dukungan buat Ko Franky ya? Kaget. Dia tuh sebenarnya tamu undangan. Lu nggak perlu nyumbang gitu. Tapi aku mau beli VVIP. Aku harus beli VVIP. Ini Tuhan yang tuntun kok, ya. Dan ada beberapa teman-teman yang awalnya datang, dia punya background IO, yang udah awalnya memang mau bantu, terus tiba-tiba aku kan ngundang dia. Bro, aku mau kirim undangan besok. Bro, aku mau support. Kaget tiba-tiba satu gitu kayak. Tuhan luar biasa ya. Banyak banget. Benar. Terlalu keren deh. Dahsyat ya. Tapi ngelewatinnya itu ya. Oh my God. Tapi luar biasa sih. Saya juga makanya selalu ngobrol sama Karen ngerasa sih. Ada ngerasa aduh Tuhan. Rasa ini apa namanya kayak Tuhan mau kasih experience yang luar biasa gitu. Fresh experience. Fresh experience. And fresh anointing. Iya benar. Papiku waktu doa dapat dua hal. Dia dapat tentang renewal sama revival. Jadi pembaharuan dan kebangunan rohani yang lebih besar lagi. Betul. Gitu. Jadi semua Tuhan bisa konekin satu dengan yang lain, peneguhan. Itu luar biasa ya. Benar. Waduh, saya percaya sekali sih, Ki. Maksudnya bukan apa ya, maksudnya kalau saya percaya bahwa kalau kita sesama pemuji penyembah terus kita saling dukung dan melihat bahwa Tuhan memang pakai setiap orang tuh dengan kuasanya, dengan pengurapannya yang dahsyat sehingga kita harusnya apa ya, kalau saya sih kagum yang ngelihat Tuhan bisa bergerak dengan kuasanya yang begitu luar biasa lewat Kiki dan juga lewat event ini. Saya nggak benar-benar event ini semua Tuhan dan saya percaya akan ngobrol-ngobrol pasti akan ada the next yang dahsyat, lebih dahsyat lagi Tuhan akan kerjakan. Bahkan saya ngerasa
bahkan orang akan justru yang cari mau bikin apa karena mereka cuma lihat memang cuma Yesus yang ditinggikan. Satu hal yang menarik lagi nih Kak, ini yang menurut aku ini mungkin menurut aku ya, nggak tahu mungkin Kak Eki juga bisa merasakan yang sama. Aku tuh kan memang ketika pelayanan itu kan memang mempromosikan acara ini, satunya ke gerejanya Kak Eki. Aku minta apa namanya waktu untuk bisa menayangkan. Tapi nggak pernah kepikir bahwa tiba-tiba akan ada support berikutnya datang. Contoh misalnya dari kayak Kak Ikin aja dia bilang, Ki aku nanti tayangin lagi ya, aku akan promoin lagi ya. Itu kan aneh sebenarnya. Ya waktu aku udah nggak promo ya sebenarnya nggak usah dipromoin juga gitu. Tapi kalau Tuhan yang kerja itu tuh selalu lebih dari yang kita bisa pikirkan. Dan itu nggak berhenti di sana. Aku pelayanan ke Bandung Kak. Aku dekat sama satu gereja di Bandung ini. Aku tuh hari itu udah lupa promo. Mereka inisiatif promo sendiri. Kita ngomong, Ki, kok kamu tadi nggak promo acaramu? Iya lupa. Ya udah nanti di between services jeda ibadah aku promoin terus ya. Oh ya silakan. Itu luar biasa sih. Terus ada gereja-gereja yang memang jujur aja sensitif kalau mau promoin. Kalau promo acara orang Ini kan bukan acaranya dia, acara orang lain. Gitu. Tiba-tiba gembalanya kontak. Loh, kok tadi kenapa kamu nggak promoin acaramu? Ya nggak berani. Lu nggak apa-apa. Ayo aku support. Bahkan nggak cuma gitu. Besoknya dapat kloter di support lagi bahkan didoakan. Itu mahal banget, itu momen aku ngerasa ini Tuhan nih. Dan itu kejadian sampai yang lebih ekstrem lagi gerejanya itu teman saya Gideon Simanjuntak. Bro, lu mau nggak bikin spanduk? Tempel aja di gereja gue. Kan bukan acara lu. Nggak apa-apa, gue mau support. Sampai kemarin itu di beberapa ibadahnya mereka ditayangkan terus. Bukan eventnya mereka, nongol di promonya mereka. Terus ada teman-teman Worship Night Project. Tiba-tiba kontak si Christoph Lala kontak, bro minta dong promonya. Dipromoin lagi. Aku nggak ada di sana tapi promonya ada di sana. Itu. Dan belum lagi teman-teman semua kemarin barusan Pak Albert Tanoni. Tiba-tiba, bro, aku barusan sudah posting lagi di Impact Music Indonesia. Aku tag semua hamba-hamba dan aku kenal. Ya Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan yang gak itu minta, ya. Gak minta. Karena sih mungkin ya kalau saya bilang tadi kan memang kan semua is all about Jesus forever. Jadi sehingga kayak hadirat Tuhan itu yang menjamah orang-orang gitu ya sampai kayak pengen, kalau saya pribadi ya nggak tahu ya sama Karen juga semua kita kayaknya nunggu untuk 19 November ini nunggu banget. Tapi saya nunggu bukan just about the concert ya. Karena kan konser kemarin juga ikut konser kemarin. Enggak. Cuma saya sering ngobrol. Kayaknya saya apa sih maksudnya kayak kita penasaran banget Tuhan apa yang Tuhan mau kerja nanti ya. Iya ngerasa banget gitu, ngerasa apa ya. Iya kan? Jadi kita pelayanan kemana? Yang ngomongin tentang Jesus Forever. Bener, iya bener ya Mah. Iya Mama juga ngerasa sih kayaknya Tuhan mau kerja luar biasa. Bahkan the next nanti ya tahun depan atau bukan lagi Frankie punya nanti pengen bikin, enggak, orang akan cari dan akan lihat meluber, ngerasa kan ngomong terus ya. Kenapa? Mungkin sudah base fondasinya sudah dibangun bahwa memang semuanya ini tentang Yesus sih. Iya, Yesus forever, sehingga Tuhan yang menggerakkan seluruh hamba Tuhan, seluruh gereja Tuhan untuk support, karena ini bukan soal satu nama, bukan soal satu band, ya kan, bukan soal satu event atau agenda, tapi benar-benar Yesus yang jadi tamu istimewa. Aduh, itu mah merinding. Bener, jadi kita juga sampai ngelewatin ini tanggal berapa ya. Makanya mau nanya, Ki, mau podcast boleh nggak? Kaget, oh bisa, bukannya udah sibuk banget, pastikan udah benar-benar apa namanya udah hektik ya. Hari ini mulai hari tenang, tapi nanti malam mulai tegang lagi. Karena malam ini bakal ada broadcast email yang isinya adalah semua jam-jamnya. Gak cuma jamnya, tetapi juga konfirmasi nomor kursinya. Nomor kursinya. Itu kalau ada masalah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku tadi udah ngomong sama kepala dari masih timku lah. Doa sama-sama supaya maksudnya nggak ada
Karena ada beberapa yang sempat request pemindahan jam segala macam. Aku nggak tahu apakah semua itu terfollow up dengan detail sama tim dari loket yang namanya manusia, namanya sistem itu. Bisa sih kan bisa ada yang kurang atau miss. Iya betul. Nanti makanya saya mengajak teman-teman semuanya dan di YouTube, nanti juga di Instagram, TikTok untuk mungkin mensosialisasi lagi, karena saya nangkep yang Kiki bilang waktu itu. Oh ya, ini koneksi ilahi, iya kan? Koneksi apa namanya? Iya, koneksi ini koneksi ilahi. Koneksi, bukan koneksi ilahi, apa sih? Sinergi ilahi. Sinergi ilahi di mana kita saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi teman-teman jangan lupa tanggal 19 November ini tinggal berapa hari lagi untuk mari kita support sama-sama untuk melihat Tuhan berkarya di Sarbini. Jadi ada 2 kali konser ya, Jesus Forever. Jam 5 dan 7.45. Iya, jam 5 dan jam 7.45, dan setiap kita harus mengecek email ya. Email masing-masing. Bagi yang belum dapat tiketnya bisa ke loket.com atau nanti akan ada juga penjualan tiket on the spot. Selama kuotanya masih ada. Iya, selama kuota masih ada, cepat karena ini sudah mepet banget. Jadi bisa on the spot, bisa juga lewat loket.com ya. Jadi saya percaya ini akan menjadi sejarah kita menutup tahun ini dengan hadirat Tuhan, di mana sungai kesembuhan itu akan mengalir, bahkan kehadiran Tuhan itu akan sungguh-sungguh stay dalam hidup kita dan forever. Amen. Iya, menjadi selama-lamanya dalam hidup kita. Saya mengundang seluruh teman-teman, seluruh pemuji penyembah, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak-anak remaja, anak kecil, bawa setiap keluarga untuk datang menyembah di Jesus Forever di Balai Sarbini. Iya, saya percaya sekali, Ki, saya percaya benar-benar biar Tuhan yang bekerja. Dan biar sharing kita hari ini, saya akan percaya memberkati sekali banyak teman-teman semua yang hadir, bahwa perjalanan berjalan bersama dengan Tuhan itu benar-benar Tuhan yang dari awal dia berbicara, dia meneguhkan dari 13 tahun sampai peneguhan-peneguhan yang very simple tapi membuat sampai hari ini Kiki lihat semua apa yang pernah dijanjikan Tuhan, apa yang Tuhan taruh visi nggak akan pernah mati. Asal Yesus jadi segala-galanya. Mungkin ada satu statement yang Kiki mau sampaikan, mungkin juga bisa berdoa buat setiap semua teman-teman. Siapapun kita, Tuhan itu punya rencana yang indah, yang besar, yang gak terselami oleh pikiran kita. Karena itu serahkan semua rencanamu diganti rencananya Tuhan aja. Dan jangan pernah anggap remeh setiap perjumpaan yang Tuhan nyatakan. Setiap hal kecil yang kelihatan engkau lewati, setiap masalah yang harus engkau hadapi, karena di balik itu semua ada kebesaran Tuhan yang sedang dinyatakan dalam hidupmu. Ya. Doa sama-sama kita. Oke. Makasih Tuhan. Siapapun yang mendengar podcast ini, kami tahu Tuhan Kau sedang menjamah hidup mereka. Hari ini kami diingatkan betapa Tuhan cinta sama kami, betapa Tuhan mau punya pengalaman pribadi dengan kami. Hari ini biar setiap orang yang mendengarnya buka hatimu sama Tuhan hari ini. Izinkan Tuhan menjadi raja dalam hidupmu. Jangan jadikan Tuhan cuma sebagai tamu. Jangan cuma jadikan Tuhan sebagai pribadi yang cuma sekedar lewat aja di hidupmu, tapi hari ini buka hatimu, izinkan Tuhan yang bertahta sepenuhnya, yang benar-benar memiliki hidupmu sepenuhnya. Serahkan hatimu sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa setiap kekerasan hati dihancurkan, setiap kebimbangan, keraguan untuk memberikan hidup seutuhnya buat Tuhan hari ini dihancurkan. Biarlah hati yang hancur, hati yang hancur, hati yang mengingini Tuhan lebih dari segala-galanya dinyatakan dalam setiap hati setiap orang yang mendengarkan doa ini. Kami percaya Tuhan hari ini di dalam kehancuran Engkau sedang membawa kebangkitan. Di dalam kematian ternyata di balik itu semua ada kebangkitan yang kekal. Kalau kami harus mengalami proses yang tidak mudah, kami tahu di balik itu akan ada kemenangan yang besar yang Tuhan mau nyatakan. Kuatkan setiap orang-orang yang sedang dalam perjuangan hidup hari-hari ini. Kami tahu tangan-Mu tidak pernah meninggalkan. Mungkin perasaan kami berkata kayak Tuhan tidak ada, tapi hari ini dengar kebenarannya tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, nama Tuhan kita adalah Immanuel. Artinya Dia bersama dengan kita, memegang tanganmu dengan tangan yang penuh dengan kemenangan, dengan tangan
tangan yang penuh dengan kuasa, tangan yang penuh dengan kasih itu sedang memelukmu saat ini. Jangan percaya perasaan tapi percaya kebenaran, karena kebenaran yang kau percaya itulah yang akan memerdekakan engkau, akan membebaskan engkau, akan menguatkan engkau, akan memulihkan engkau saat ini. Kalau ada Tuhan, aku berdoa ada beberapa yang sedang struggling tentang pernikahannya. Aku berdoa secara khusus Tuhan, kami sama-sama berdoa pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Masa penantianmu akan menjadi masa kemenangan yang besar. Masa penantianmu akan menjadi masa keemasan. Ada beberapa yang sedang menunggu janji Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau berkata hari ini mungkin rasanya gak mungkin, tapi hari ini ketahuilah janji yang Tuhan nyatakan itu ya dan amin. Dan Tuhan sanggup membuat apa yang tidak mungkin selalu bisa menjadi mungkin dalam hidupmu. Kuatkan Tuhan setiap hati, pulihkan setiap keluarga. Ada beberapa yang sedang sakit, Tuhan kami berdoa saat ini kesembuhan terjadi. Sakit apapun juga, sakit secara fisik, jasmani maupun mentally, hari ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir dengan tidak terbatas saat ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa sekali lagi, biar siapapun yang mendengar pesan ini, kembalikan kami kepada keintiman dengan Tuhan. Biar kami kembali ke dalam keintiman dengan Tuhan. Hamba berdoa setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Engkaulah segala-galanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ngalami lawatan Tuhan. Indonesia ngalami kesembuhan. Oh Indonesia diselamatkan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami serahkan Tuhan acara nanti 19 November. Tuhan yang berkarya dengan luar biasa. Setiap siapapun yang hadir, ataupun nanti setelah rekamannya jadi, itu akan memberkati begitu banyak orang. Dengan cara Tuhan yang tidak terbatas. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang menyembah Sang Terang itu, yaitu Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur nama-Mu ditinggikan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, saya percaya sekali Tuhan akan terus bekerja. Dan seluruh teman-teman yang ada, jangan lupa kita nanti akan bertemu dalam hadirat Tuhan 19 November. Biar menjadi sejarah bahwa Yesus harus menjadi segala-galanya. Dan saya berdoa seluruh kami juga terus mensupport. Kita percaya Tuhan pakai dengan luar biasa, dengan favor, dengan pengurapan yang luar biasa atas Frankie, dan juga membungkus seluruh keluarga, seluruh tim yang ada, sehingga hari itu akan menjadi momen di mana sungguh semuanya cuma tentang Tuhan. Iya, thank you so much Ki untuk waktunya, thank you untuk sharingnya. Iya, baik teman-teman semuanya, jangan lupa kita akan ketemu lagi nanti di podcast berikutnya, dan saya percaya jangan lupa untuk share. Subscribe. Iya, subscribe. Ini share secepat-cepatnya supaya banyak teman-teman yang belum nonton bisa nonton. Dan jangan lupa kita bersama Frankie semuanya akan ketemu 19 November di Balai Sarbini. Tempatnya terbatas, ada 2 kali konser nanti, dan saya percaya Yesus dahsyat dimuliakan. Selesai check-in, selesai undur diri. Thank you. Iya, maju terus. Iya. Bye-bye.